Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ibadah, sholat maghrib berjamaah, kemudian mengkaji mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga amalan-amalan kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya dan orang-orang yang mengikuti kebaikan hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari bencana atau ujian yang menimpa seseorang. Maka tidak ada yang menghilangkan bencana itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, mari kita awali dengan surat 10 surat Yunus ayatnya 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi
wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebalikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia yang memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahu. Ya, jika Allah menimpakan suatu kemadorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemadorotan itu kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul khair, mohonlah kebaikan. Dahrukum kullulahu, sepanjang umurmu. Wa ta'arradu linafahati rabbikum, dan carilah hembusan rahmat Tuhanmu. Fa inna lillahi tafahatin min rahmatihi yusibu biha min ibadihi may yasha'u." Sesungguhnya hembusan rahmat Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Was'aluhu ayyasturu auratikum wa yu'mina raw'atikum, dan mohonlah engkau kepada Allah agar menutupi aurat-auratmu dan menenangkan ketakutan-ketakutanmu. Wa yu'mina raw'atikum, dan menenangkan ketakutan-ketakutanmu. Jadi kita sebagai hamba Allah, jika Allah menimpakan suatu kemadorotan, tidak ada yang dapat menghilangkan, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Terus kata Nabi, utlubul khair dahrakum kullahu, mohonlah kebaikan sepanjang umurmu dan carilah hembusan rahmat Tuhanmu. Kita melaksanakan perintah Allah, tentu kita ingin tetap berada dalam kebaikan. Maka sesuai dengan sabda Nabi tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asy-Syakir dari Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat ini ya tentu bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi senantiasa memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk memohon kebaikan sepanjang umur kita. Bahkan dalam situasi pagi, situasi petang, itu Nabi senantiasa memohon kepada Allah untuk tetap berada dalam kebaikan. Bahkan kendati pun apa yang datang mendadak, beliau tetap memerintahkan kepada umatnya untuk berada dalam kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW ya mengajarkan sebuah doa kepada kita setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaati syarri. Allah, aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang datang mendadak, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan yang datang mendadak. Kemudian kita perhatikan kembali surat 11, surat Hud, dari ayat 9-nya. Surat 11, 9, 10, 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Walain adzaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu ya'usun kafur. Walain adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahabas sayyi'atu 'anni. Walain adzaqnahu innahu lafarihun fakhur. Innahu lafarihun fakhur. Illalladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Illalladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami berikan kepada manusia dari kami rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut kembali darinya, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kepadanya kebahagiaan setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga, kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan-kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallah. Di dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang sifat-sifat buruk dari kebanyakan manusia. Selain mereka yang telah memperoleh rahmat dari Allah, di antara hamba-hambanya yang beriman, bahwa jika mereka ditimpa bencana setelah memperoleh nikmat dan kesenangan, segera mereka berputus asa dan hilang harapannya dari kebaikan yang akan diperolehnya kemudian hari. Dan jika mereka memperoleh nikmat dan kebahagiaan sesudah ditimpa bencana, maka segera mereka akan merasa bangga dan gembira. Seakan-akan tidak akan ada bencana lagi yang akan menimpa di atas diri mereka itu. Jadi ya, sifat-sifat buruk dari kebanyakan manusia itu diterangkan dalam ayat ini, ialah setelah memperoleh nikmat dan kesenangan,
kemudian dia ditimpa bencana, maka segera mereka berputus asa dan hilang harapannya. Itu hilang harapannya dari kebaikan yang akan diperolehnya kemudian hari. Padahal Allah menyatakan inna ma'al usri yusra. Tenang weda. Engke aya ku Allah teh gitu. Tapi ya sifat-sifat buruk dari kebanyakan manusia itu dia berputus asa. Nah, kemudian sebaliknya ketika mereka memperoleh nikmat dan kebahagiaan sesudah ditimpa bencana, maka segera mereka akan merasa bangga dan gembira. Seakan-akan tidak akan ada bencana lagi yang akan menimpa di atas diri mereka. Jadi ya seolah-olah mau bakal aya itu perkara-perkara anu menimpa keburukan terhadap dia. Nah, kemudian dikecualikan istisna. Istisna itu pengecualian. Dikecualikan dari manusia-manusia yang demikian itu sifatnya ialah illal ladzina sabaru. Kecuali orang-orang yang sabar dalam menghadapi bencana dan musibah. Dan tetap rajin beramal soleh di saat-saat mereka berada dalam bencana maupun di saat-saat mereka berada dalam kebahagiaan dan kenikmatan. Maka orang itu akan mendapatkan janji Allah. Allah berjanji kepada mereka akan diberi pengampunan dan pahala yang besar. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfirah wa ajrun kabir. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Dalam sebuah hadis ya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, kata Nabi. La yusibul mu'min hammun wala ghammun wala nasabun wala wasabun wala hazanun hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu anhu biha min khatayahu. Sabda Nabi, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tiada seorang yang beriman yang dirundung rasa susah, rasa sedih, rasa lelah dan duka. Sampai-sampai pun bila dia terkena duri, kata Nabi, melainkan Allah akan menebus dosa-dosanya dikarenakan itu semuanya. Illa kafarallahu anhu biha min khatayahu. Melainkan Allah akan menebus dosa-dosanya dikarenakan itu semua. Kiparatnya, kiparat dosa. Jadi ketika seorang yang beriman dirundung rasa susah, sedih, lelah, duka, sampai-sampai cenanya tertusuk duri saja, kata Nabi, maka ya melainkan Allah menebus dosa-dosanya dikarenakan itu semuanya. Maka pantas jika Nabi menyatakan ajibun li amril mu'min kulluhu khairu. Sangat mengherankan bagi orang yang beriman, kulluhu semuanya apa yang terjadi kepada dia khairu, tetap baik. Ketika ditimpa kebaikan dia bersyukur, ketika ditimpa keburukan dia bersabar, maka dua-duanya baik baginya. Sebagaimana ya firman Allah dalam surat 16:30. Ya, surat 16 surat An-Nahl ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin Sadaqallahul azim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah ini merupakan kabar baik bagi orang-orang yang bahagia, berlainan dengan kabar buruk yang telah difirmankan dalam ayat yang sebelumnya mengenai orang-orang yang durhaka. Jika kepada orang-orang durhaka itu dikatakan, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, hanya dongengan-dongengan orang-orang yang dahulu. Sedangkan jika pertanyaan itu dikemukakan kepada orang-orang yang bahagia, mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan, rahmat dan barokah bagi hamba-hambanya yang mengikuti Rasulnya dan beriman kepadanya. Kemudian Allah berfirman bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan di dunia akan dikaruniakan oleh Allah kehidupan yang baik dan tentram di dunia dan akan mendapat pembalasan yang lebih baik kelak di akhirat. Karena pembalasan Allah yang akan diberikan kepada hambanya di akhirat itu lebih sempurna daripada apa yang akan diberikannya di dunia ini. Di akhirat mereka akan ditempatkan di dalam kesenangan, kenikmatan. Inilah yang dimaksud kulluhu, kebaikan semuanya yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Maka qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa berada dalam keselamatan. Sok sanajan cek dina pandangan manusia itu cilaka. Ya contoh orang-orang Palestina kan seperti cilakanya, dibom, dibunuh, di seperti apa. Tapi ketika dia orang yang beriman, maka itu adalah kulluhu khairu, kekewe hade. Namun tentu bagi saudara seiman ada perintah untuk mencegah man ra'a munkaron falyughayyiru biyadihi. Ketika kita melihat kemunkaran, kezoliman, kemudian ketika kita ro'a itu kan otomatis melihat, bahasa ro'a, man ra'a munkaron, kemunkaran, kezoliman, kefasikan, falyughayyir, rubahlah biyadihi dengan tangannya. Fa illam tastati, jika tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisan.
ya berkoar di media sosial atau berdemo, itu dengan lisan. Tapi ya ada yang ketiga, kalau tidak mampu juga fabiqalbihi ku hate we da. Fahia kata Nabi ada auful iman, tah ku hate teh salemah-lemahna iman. Nya lamun urang aya perkara-perkara anu terjadi kezaliman di hadapan kita, kemudian orang kan syukur ngadoa mah teu bisa naon teh lemah iman. Gitu. Berarti beda lagi dengan orang yang kuat imannya, dia akan mampu walaupun berkata-kata. Ya tentu prakteknya tergantung kadar keimanan seseorang. Kalau keimanan seseorang sedang yazid, ya bertambah, maka tentu dia tidak dengan, bukan hanya dengan hati, bahkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan pencegahan. Namun tetap saja bagi orang-orang yang berbuat baik, ya disebutkan bahwa mereka akan mendapatkan tambahan waziyadah. Bukan hanya kesenangan yang akan diperolehnya, namun waziyadah, ada tambahannya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi sambungan ayat ini, ya, ayat 3132-nya mangga dibaca saja artinya. 3132 mangga. Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. 32-nya. Orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, di dalam tafsirnya Allah berfirman, di akhirat kelak mereka akan ditempatkan di dalam surga Aden, di mana di bawahnya dan di sekelilingnya mengalir sungai-sungai yang bersih dan bening di sela-sela pohon-pohon yang rindang. Mereka akan hidup kekal di dalamnya, memperoleh dan menikmati segala apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka dambakan dari rupa-rupa makanan dan benda-benda yang sedap dirasa dan indah dipandang. Itulah pembalasan Allah bagi hamba-hambanya yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan bertakwa. Alladzina yatatawaffahumul malaikah. Mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan bertakwa, berkelakuan baik, yang kepada mereka akan dikatakan salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga yang patut kamu memperolehnya karena apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman dalam surat Fussilat surat 41 ayat sama 30 sampai 32. Jadi dalam tafsir ayat ini ya disambungkan dengan surat 41 30 31 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Innalladzina qalu rabbuna Allah
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من صدق الله. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallah. Jadi nyata ya bagi orang-orang yang yakin apapun yang terjadi terhadap dirinya, baik itu kebaikan maupun keburukan, yang akan menghilangkan hanyalah Allah. Kemudian tetap dalam kebaikan dalam ayat ini. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya engkau akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai penghormatan, sebagai hidangan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu ini adalah ayat-ayat motivasi bagi kita bahwa bagi orang yang beriman kemudian mengistiqomahkan dirinya dalam kebaikan, maka tidak tanggung-tanggung Allah akan menjaganya melalui para malaikat. Insya Allah kita sambung kembali ya setelah adzan Isya dan sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam ayat tadi bahwa bagi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan jaminan-jaminan dalam ayat itu. Kemudian Allah menyatakan, ya, memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa yang dapat menyelamatkan dari bencana di darat maupun di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, hanyalah Allah yang akan menyelamatkan daripada bencana-bencana itu. Kita buka dan perhatikan surat Al-An'am surat ke-6
ayat 63 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. Qul man yunajjikum min zulumatil bahri wal bahri tad'unahu tadarruan وخفية تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ننجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali menyekutukannya. Ya, sadaqallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, may yunajjikum min dulumatil barri wal bahri." Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana dulumat, kegelapan-kegelapan di darat dan di laut. Tad'unahu, yang kamu berdoa kepadanya. Tadarruan wa khufyatan, dengan suara yang lembut. La in anjana min hadhihi, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu yunajjikum minha, Allah lah yang menyelamatkan kamu daripada bencana itu, wa min kulli karbin, dan dari segala macam kesusahan. Summa antum tusyrikun, kemudian kalian kembali mempersekutukannya. Itulah sifat-sifat dari sifat-sifat yang buruk dari kebanyakan manusia. Ketika dia berdoa kepada Allah untuk dihilangkan, setelah hilang, kemana we? Itunya lain ka Allah deui, eta teh nganuhunkeun. Demikianlah sifat-sifat yang dimiliki oleh kebanyakan manusia di dunia ini. Makanya kenapa wa qalilan min ibadiyasy syakura,
Kenapa seperti itu? Karena lagi-lagi yang anu ngadojana gitunya. Lagi-lagi yang menyelewengkan dari tanda syukur manusia kepada Allah adalah setan. Karena setan menyatakan, aku akan mendatangi dari depan, belakang, kiri dan kanan supaya engkau ya menemukan mereka tidak banyak bersyukur. Kan hari kuduna mah syukuran, tapi geus disalametkeun maka laka kupuran, mempersekutukan Allah bahkan. Nah, ini pernyataan setan juga yang menyatakan bahwa, coba diperhatikan surat 7 maju sedikit, surat 7 surat Al-A'raf ayatnya 17. Penyebab manusia tidak bersyukur itu adalah godaan daripada syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dalam artian syukur itu taat kepada Allah. Disaralametkeun nya, disehatkeun, diuntungkeun, lain ke Allah bersyukur. Ternyata setan yang terus menggoda, bahkan kemudian saya akan mendatangi mereka. Pasti summala atiyannahum. Lamna di dia lam taukid cenah geuningan. Lam pasti. Kemudian pasti aku akan datangi mereka. Dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Padahal Allah telah mewasiatkan kepada nenek moyang kita supaya kita jangan tertipu. Coba artinya saja ayat 27-nya. Masih surat 7, surat Al-A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya.
Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sadaqallah. Eta masalah nama itu kamu mereka melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka melihat kamu dari suatu tempat yang tidak bisa kita lihat. Sesungguhnya setan ya, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka di surat Yasin dengan walaqad dan sungguh telah kami sesatkan walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh telah kami sesatkan sebagian besar di antara mereka. Itu setan yang menyatakan. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Makanya tadi qalilan min ibadiyasy syakura. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Bahkan di dalam surat 34 ayat 13 kita buka kembali. Surat 34. Ya, 4:13. Surat 34 ayat 13. 34:13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min محاريب وتماثيل وجفان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sadaqallah. Tadi bahkan bekerja tanda syukur teteh ke Allah. Beramal maksudnya ya, i'malu ya, beramal kan mengamalkan, berarti mengerjakan perintah-perintah Allah maksudnya. I'malu ala Daud
Bekerjalah, beramallah wahai keluarga Daud. Syukro. Ya, untuk bersyukur. Jadi ketika seseorang beramal, maka dia orang yang bersyukur. Namun oleh Allah dinyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berterima kasih, syukron. Nah, tanda syukur itu adalah ya taat. Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang istiqomah dalam kebenaran, itu semuanya masuk kepada kategori tanda syukur kepada Allah. Itu sekedik deh. Sekedik dehnya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Tadi penyebabnya kenapa tidak bersyukur? Karena terus digoda ku setan. Gitu. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan mendapati mereka kebanyakan dari manusia tidak bersyukur. Maka kata Allah wa qalilum min ibadiyas syakur. Nah, tentu upaya kita ya setiap kajian Senin malam Selasa, Rebo malam Kamis, hari Kamis sore, malam Jumaah, Ahad subuh, kirang kumaha. Terus digempur, digenjer, ya supaya melawan godaan-godaan setan. Karena setan terus datang di depan, di belakang, di kanan, di kiri, terus tidak akan berhenti selama darah manusia mengalir. Karena setan akan menggoda manusia dari aliran darah. Maksud nama satung tung hirup tuluy digoda. Kecuali aliran darahna eureun, maot teh ya. Itu. Geus maot menyangga we. Teu aya godaeun deui cenah geus cicing. Satung tung hirup mah gitu. Jadi setan berkata, nya pasti aku akan mendatangi, kata setan. Pasti aku akan mendatangi, gitu kan, cek setan teh. Dari belakang, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Bahkan, cenah kata setan teh, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya hasil daripada godaan setan itu tidak bersyukur kepada Allah, gitu. Hasil dari godaan setan itu kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya dikaitkan dengan surat Yasin ayat 62. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. 3662 itu ayatnya. Pernyataan setan. Sungguh telah aku sesatkan kebanyakan daripada mereka. Adalla minkum jibilan. Di antara kalian itu sudah kami sesatkan dari kebanyakan mereka. Jadi sedikitnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena memang pilihan Allah. Ya, Allah telah memilihnya. Kenapa? Karena memang ada pernyataan juga walaqad darokna li jahannama katsiron. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan. Ya. Kebanyakan dari kalangan manusia dan jin. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Langsung kan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mau dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah.
mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ya. Ya. Itu kan tanda syukurnya dengan taat. Ketika seseorang taat, berarti dia sekaligus bersyukur. Nah, dikaitkan dengan tadi, i'malu, kan i'mal itu mengamalkan. Sesuai dengan perintah Allah kepada keluarga Nabi Daud. I'malu ala Daud syukra. Beramalah, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Jadi amalan di sini tentu masuk kepada kategori amalan perintah. Jadi ketika seseorang melaksanakan perintah Allah berarti mengamalkan, berarti bekerja karena Allah gitu. Pun di dalam mencari nafkah, ya, dia keluar rumah untuk mencari nafkah, itu pun sama masuk ke dalam kategori bersyukur. Nah, kecuali ketika dia terlena, ya, bahkan namun disebut nanti terperdaya dengan kehidupan. Nah, maksud di sini, maksud orang-orang yang terperdaya adalah orang-orang yang ditundukkan, dia lupa terhadap perintah yang sesungguhnya. Makanya seharusnya ketika bekerja, kemudian ada panggilan Allah, nah dia sholat dulu. Sehingga ada ayatnya kan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallab qulub wal absar. Jadi seseorang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, dengan jual belinya untuk mengingat Allah. Nah, itulah orang-orang yang tanda syukur teh, orang-orang yang istiqomah tadi wihdainya, tetap menjalankan istiqomah. Dia tidak terperdaya, ya, dengan perkara-perkara aliyah dunia. Nah, mudah-mudahan upaya kita, ya, mentadaburi ayat-ayat Allah ini diingatkan kembali terus. Oh, tanda-tanda syukur nakil, kebanyakan bersyukur teh karena digoda oleh setan, kemudian setannya diikuti, ya, akhirnya tidak bersyukur, tidak menjadikan perintah-perintah Allah itu tanda syukur, bahkan kebanyakan mereka kufur kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan upaya kita, ya, kategori ayat-ayat Allah semakin hari amalan kita semakin berkualitas. Amin. Dan semakin hari, ya, keimanan kita pun semakin bertambah dan semakin mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan waktu majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.